Halo, saya dengan Yakub Sulfi Pratama. Kali ini mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Jaringan 2, di mana jawabannya eh, ada di slide yang akan saya presentasikan. Jadi dari daftar isi presentasinya yang pertama adalah analisis jurnal sistem jaringan, kemudian ada VLAN dan implementasi, ada hierarki switch jaringan, kemudian teknologi VPN, dan yang terakhir keamanan jaringan. Yang pertama latar belakangnya adalah masalah jaringan eh, dalam environment kampus. Penelitian ini dilatar belakangi untuk oleh meningkatnya ancaman keamanan cyber terhadap infrastruktur jaringan kampus. Arsitektur jaringan tradisional tidak mampu mengatasi kompleksitas ancaman modern dan pertumbuhan perangkat IoT yang eksponensial. Jadi, eh, jurnal ini dianggap dari IEE Explore Research Paper 2024, yaitu tentang arsitektur jaringan flat tradisional mengekspos seluruh jaringan kampus terhadap kegagalan titik tunggal dan pelanggaran keamanan, di mana tiga poin di sini adalah serangan cyber yang meningkat, kemudian kerentanan perangkat IoT, dan infrastruktur yang tradisional. Di sebelah kanan ada diagram dari gambaran sebuah network di kampus mendapati serangan dari mulai DDoS, phishing, malware, dan sebagainya. Metode penelitian dan pendekatan solusi penelitian ini menggunakan pendekatan multilayer dengan implementasi arsitektur jaringan terdistribusi dan segmentasi berbasis peran untuk meningkatkan keamanan dan kinerja jaringan keamanan. Ada 4 poin. Yang pertama arsitektur 3 lapis. Ini ada core layer, distribution layer, access layer, kemudian ada network access control atau disebut dengan NIC. Kemudian ada segmentasi VLAN berbasis peran. Eh, Kemudian ada simulasi serangan GNS3 dari DDoS, lateral movement, dan penetration testing. Ini diambil dari SCM Digital Library Research. Hasil penelitian dan nilai tambahnya ini adalah perbandingan kinerja sebelum dan sesudah, di mana nilai awalnya yang berwarna merah dan nilai akhirnya yang berwarna biru. Ada beberapa inovasi teknologi, yaitu tentang machine learning anomaly detection, kemudian dynamic QoS optimization, kemudian automate incident response, di mana ada 72% pengurangan insiden keamanan dari 125 menjadi 35 insiden per bulan. Kemudian ada 40% peningkatan kinerja jaringan dan 65% pengurangan broadcast traffic. Lalu ada dampak operasionalnya mengurangi di mana efisiensi operasionalnya pengurangan 60% waktu troubleshooting jaringan, kemudian skalabilitas kapasitas jaringan dapat ditingkatkan 300% tanpa redesign, kemudian compliance. Ini memenuhi standar ISO 27001 dan NIST Cyber Security Framework. Dengan referensi ScienceDirect Journal Publication. Selanjutnya adalah diminta untuk menjelaskan konsep dasar dari VLAN, Virtual Local Area Network. VLAN adalah teknologi yang memungkinkan pembagian satu switch fisik menjadi beberapa domain broadcast logic yang independen. Setiap VLAN beroperasi seolah-olah sebagai jaringan terpisah meskipun menggunakan infrastruktur fisik yang sama. Jadi analogi sederhananya, bayangkan sebuah gedung perkantoran dengan lantai yang berbeda meskipun menggunakan
sistem listrik dan air yang sama, tetapi setiap lantai memiliki akses dan keamanan terpisah. VLAN bekerja dengan prinsip yang sama seperti jaringan komputer, di mana ada sampel diagram dari satu device network, di mana port 1 sampai dengan port 8 digunakan VLAN 10, yaitu untuk admin, kemudian port 9 sampai 16 dibuat menjadi VLAN 20 itu untuk dosen, 17 sampai 24 VLAN 30 untuk mahasiswa. Kemudian model VLAN dan topologi jaringan. Jadi implementasi VLAN dalam lingkungan kampus memerlukan perencanaan topologi yang matang untuk memastikan segmentasi, mempertahankan connectivity yang diperlukan. Dalam hal ini konfigurasi port untuk VLAN 10 tadi untuk administrasi, di mana Fast Ethernet dari 1 sampai 8 dengan mode akses dengan IP range sekian, gateway-nya 10.1, kemudian VLAN 20 untuk dosen, fast Ethernet-nya dari port 9 sampai 16 dengan akses mode, tentu dengan IP range yang berbeda dengan gateway yang berbeda juga. Demikian dengan VLAN 30-nya. Kemudian untuk trunk configuration-nya, ini memungkinkan untuk multiple VLAN lewat satu fisik link antara switch dan router. Jadi pada port eh, satu untuk switch to router di setting dengan trunk. Kemudian interVLAN routing, router dikonfigurasi dengan sub interface untuk setiap VLAN memungkinkan komunikasi terkontrol antar VLAN sesuai dengan access list atau ACL yang diterapkan. Ini adalah contoh dari konfigurasi di Cisco menggunakan paket tracer, yaitu pertama langkah membuat VLAN, kita create dengan number VLAN dan nama VLAN-nya. Kemudian langkah keduanya kita assign port ke VLAN-nya dengan interface range fast Ethernet 1 sampai 8 dengan mode akses VLAN 10. Kemudian untuk VLAN 20-nya juga 9 fast Ethernet port 9 sampai 16. Kemudian konfigurasi terang untuk interface Giga Ethernet di port 1 ini juga menggunakan switch port mode terang untuk VLAN 10, 20, 30. Untuk verifikasi konfigurasi bisa menggunakan show VLAN brief, kemudian show interface terang, ada show VLAN ID 10 misalkan untuk mengecek salah satu VLAN. Juga ada topologi eh, VLAN 10 dalam ini VLAN 10 dan VLAN 20 di mana terpisah walaupun dalam satu device yang sama. Kemudian eh, diminta menjelaskan untuk core switch, distribution switch, dan switch access. Ini adalah arsitektur jaringan enterprise menggunakan model hierarkis 3 lapis untuk mengoptimalkan kinerja, skalabilitas, dan manajemen. Setiap lapis mempunyai fungsi spesifik dalam mendukung operasional jaringan yang efisien. Dalam hal ini ada 3 core layer-nya digunakan untuk backbone, kemudian distribution layer-nya untuk policy enforcement dan aggregation, kemudian access layer-nya digunakan untuk endpoint connectivity. Diagram hierarki switch-nya ada di sebelah kanan, di mana terdapat core, kemudian melanjutkan ke distribution switch, kemudian di switch access lanjut ke endpoint. Fungsi dan peran dari core switch yaitu sebagai jantung jaringan, di mana core switch berfungsi sebagai backbone jaringan yang menghubungkan semua segmen jaringan dengan kecepatan tinggi dan keandalan maksimal. Layer ini dirancang untuk forwarding traffic secepat mungkin tanpa memproses policy yang kompleks.
spesifikasi teknis untuk core switch. Di sini ada 100 Gbps port speed, microsecond 1 mikrosecond latency, kemudian uptime SLA atau 99,99, di mana ada fitur enterprise yang itu yaitu Virtual Switch System VSS. Ini Cisco Stackwise Virtual, MPLS Traffic Engineering, kemudian IPv6 dan sebagainya. Ini diambil dari referensi Network Juniper Documentation. Kemudian untuk penjelasan switch dan switch distribution dan switch access. Dari switch distributionnya ada beberapa fitur untuk traffic aggregation, policy implementation, intervalent routing dengan spek sebagai berikut. Kemudian switch aksesnya untuk device connectivity, untuk port security, dan VLAN assignment. Selanjutnya adalah konsep dasar VPN atau Virtual Private Network. VPN adalah teknologi yang menciptakan konektivitas yang aman dan terenkripsi melalui jaringan publik seperti internet untuk menghubungkan perangkat dan jaringan secara terpisah secara geografis. VPN memungkinkan akses remote yang aman ke sumber daya perusahaan atau organisasi. Analogi sederhana, bayangkan VPN seperti terowongan rahasia yang menghubungkan dua gedung melalui area publik yang ramai. Meskipun terowongan ini melewati area publik, isinya tetap private dan tidak dapat dilihat oleh orang luar, di mana ada beberapa fitur di sini, yaitu enkripsi end-to-end. Jadi semua data yang uh, melewati VPN itu dienkripsi, memastikan kerahasiaan informasi, kemudian autentikasi pengguna dan akses remote. Dan di sini ada diagram atau gambaran ilustrasi tentang perbandingan konektivitas tanpa VPN. Jadi antara device atau koneksi terhadap sebuah server tanpa VPN, datanya uh, tidak dienkrip. Kemudian rentan terhadap sniffing, identitas dapat dilacak, terus tidak ada kontrol akses. Dan dengan VPN, di mana sini adalah sebuah pipa konektivitas yang aman melalui uh, enkripsi. Jadi data terenkripsi dalam hal ini contohnya AES 256, tunnel aman melalui internet, IP address tersembunyi, kemudian ada autentikasi multilayer. Prinsip kerja dan protokol VPN. Ada 4 proses tahap koneksi VPN. Yang pertama adalah autentikasi, verifikasi identitas pengguna, kemudian enkripsi, mengamankan data dengan chipper atau key, kemudian tunneling, membuat jalur aman, kemudian decapsulation, dekripsi di endpoint. Detail prosesnya dari mulai fase 1 authentication dengan deskripsi sebagai berikut, dari mulai username password certificate, kemudian fase 2 key exchange, ini menggunakan public key dan private key, kemudian fase 3 tunneling establish. Perbandingan beberapa protokol VPN, yang pertama ada IPsec, Internet Protocol Security, kelebihannya adalah native OS support, enterprise grade security, dan kekurangannya ada lumayan kompleks dalam konfigurasi, kemudian ada isu dalam NAT transversal, kemudian ada SSL TLS VPN, ini berbasis uh, browser web base, isi deployment, kemudian kekurangannya limited application support, higher overhead, dan sertifikat manajemen. Kemudian yang ketiga ada WireGuard mode modern, kelebihannya minimal code base, high performance, simple configuration, kekurangannya
New York Technology Limited Enterprise fitur. Ini juga diambil dari VPN modern menggunakan Perfect Forward Security untuk memastikan kunci tidak dapat mengkompromikan sesi masa lalu dan masa depan, dalam hal ini sesi cookie. Dan diagram implementasi VPN Enterprise-nya sebagai berikut, di mana di sini ada head office yang di dalamnya ada internal server, kemudian di sini internet. Jadi si klien atau karyawan dapat mengakses ke head office melalui VPN gateway yang dienkripsi kemudian dideskripsi pada saat di endpoint. Kemudian tentang network security, keamanan jaringan modern memerlukan pendekatan berbasis defense in depth dengan multiple komponen yang bekerja secara integrasi untuk melindungi aset digital dari berbagai serangan cyber. Di sini ada 4 kalau saya list. Yang pertama dari firewall untuk menganalisis traffic berdasarkan aturan keamanan, memblokir koneksi yang tidak sah. Kemudian ada NAC, Network Access Control untuk mengontrol perangkat ke jaringan berdasarkan identitas, compliance, dan policy enforcement. Di sini juga ada IDS ataupun IPS, Detection atau Prevention System untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan menggunakan signature yang sudah komplain. Kemudian ada CM, Security Information Event Management, untuk log collection, correlation, parsing data, dan incident response secara otomatis ya, jika disetting sampai dengan SOAR. Kemudian integrasi komponen security-nya seperti yang digambarkan dalam topologi, di mana endpoint device, kemudian SNT, connective connect terhadap NIC authentication. Di sini ada firewall, SNMP API, SNMP syslog. Syslognya melempar ke IDS ataupun IPS, kemudian melempar lagi syslog ke CM untuk dibaca. Jadi juga ada standar compliance untuk NIST, ISO 27001-2022, CIS Control V8. Kemudian implementasi network security ada beberapa poin. Yang pertama mengimplementasikan zero trust arsitektur. Yang kedua melakukan microsegmentation, membuat zona-zona kecil untuk kontrol akses, untuk membatasi lateral movement yang serangannya yang melompat dari server satu ke server lain. Kemudian automate patch management, lalu end-to-end encryption. Defense in depth strategi juga ada beberapa. Pertama dari mulai perimeter security itu menerapkan firewall dan IPS, network security menerapkan segmentation dan NAC, endpoint-nya menggunakan EDR atau antivirus, endpoint detection response, kemudian application security menggunakan WAF, data security-nya menggunakan DLP, encryption, identity security menggunakan IAM, Identity Access Management, ataupun Multi-Factor Authentication, Physical Security yang menggunakan Access Control. Jadi di sini terdapat 92% pengurangan risiko dengan implementasi Zero Trust. Kemudian ini juga ada statistik kunci keamanan jaringan pada tahun 2025, dampak finansial cyber attack, di mana menargetkan terhadap healthcare lumayan tinggi, finansial, kemudian farmasi, teknologi, dan energi. Tren investment keamanannya adalah global cybersecurity spending,
Ini biasanya data yang tersandra oleh ransomware, kemudian zero trust adoption-nya di 61%, AI security tools-nya di 78%. Vektor serangan utama yang paling banyak adalah phishing attack, yang tujuannya ke email perusahaan atau social engineering. Terus compromise kredensial ada 26%, kemudian ada vulnerability exploitation 15%. Prediksi dan rekomendasinya adalah untuk 2025 prediction, quantum computing akan mengubah landscape enkripsi, memerlukan transisi ke post quantum cryptography dalam 3,5 tahun ke depan. Untuk aksi cepatnya, melakukan implementasi MFA, Cross All System, Regular Security Awareness Training, kemudian Automate Patch Management. Dan untuk strategic investmentnya, menerapkan Zero Trust, Airport Security Operation, dan Cloud Posture Management dalam hal security. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.